Cara cerdas membangun toko modern bersama Mr. Iswarin Retailman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Niaga TV yang berbahagia. Kita bertemu dalam acara Cara Cerdas Membangun Toko Modern. Bersama saya, Rudi Fazri. Selama 1 jam ke depan, kita akan mendengarkan berbagai tips dan panduan terkait bahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Dan untuk hari ini, kita akan membahas dan mengupas segala sesuatu tentang cara cerdas membuka toko modern. Untuk hari ini sudah hadir bersama saya seorang tokoh, praktisi, dan jagoannya di bidang retail, yaitu Bapak Iswarin Retailman. Oke, Assalamualaikum Pak Iswarin. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Baik Pak. Oh, ya. Baik. Perjalanan lumayan Pak. Jauh, Ya. Pak, ya. Ya, ada goncangan dikit Desember. Beliau Ya. datang langsung dari Batam untuk hadir bersama kita mengisi acara pada hari ini. Untuk kali ini kita akan mengupas tentang cara cerdas membangun toko modern. Baik, Pak Iswarin, berkaitan dengan tema yang kita bahas kali ini, membuka toko modern tanpa betul. franchise. Ya. Gitu. Nah, sekarang memang fenomena yang jadi nih, gitu. Ya. Orang kadang banyak tertarik untuk memulai usaha gitu kan. Betul Pak. Nah, Ya. saya sendiri juga alhamdulillah punya usaha walaupun kecil-kecilan. Gitu. Iya. Dan saya mungkin termasuk pengusaha kecil yang memang bisa dibilang anti dengan franchise gitu. Ya. Karena saya lihat mungkin ada banyak teman, banyak kerabat gitu. Ketika ingin memulai usaha mungkin terpikir jualan ayam. Tapi yang dipikir franchise. Ya. Ke brand Betul. ini, brand itu gitu. Nah, sedangkan menurut pandangan saya gitu, dan mungkin juga banyak dari para pelaku usaha kecil juga yang berpikiran kalau memang bisa memulai usaha tanpa franchise, bukankah itu akan menguntungkan? Betul, lebih menguntungkan Pak. Kira-kira Ya. Pak, kiatnya nih Pak untuk para pelaku usaha gitu, Ya. atau orang-orang yang ingin memulai usaha gitu, untuk berani terjun membuka usaha yang memang tanpa franchise, kira-kira kiat awal untuk memulai bisnis itu gimana gitu Pak ya? Iya. Jadi sebenarnya kan kalau kita bicara mengenai toko modern Pak ya, toko modern kita kenapa sih harus tanpa franchise? Kita sedikit ulas mengenai franchise itu sendiri Pak. Kalau kita mau franchise satu, Bapak mesti sediakan franchise fee. Berapa coba biayanya untuk hanya franchise fee-nya aja. Belum lagi setiap bulan kita akan dikenakan yang namanya royalti Pak. Dan besarnya itu setiap itu lain-lain Pak. Setiap franchisor itu punya tarif beda-beda. Nah, kalau itu semua dihilangkan, itu kan alangkah enaknya kita kalau berbisnis tanpa franchise, karena tentunya keuntungannya akan lebih besar ketimbang kita franchise, seperti itu Pak. Nah, kadang kan orang berpikir kalau franchise kan karena tidak harus mikir, semuanya sudah dari franchise. Mereka punya sistem, ya mereka punya brand yang sudah dikenal masyarakat seperti itu. Nah, bagaimana dengan kita yang baru mulai, ya nggak ngerti apa-apa seperti itu. Nah, sebenarnya kalau pemirsa sekalian mengikuti acara ini salah satunya yang kita akan nanti bahas bagaimana sih sebenarnya trik-trik ya kita bisa membuka toko modern tanpa franchise. Kemudian kita juga akan sampaikan strategi-strateginya, strategi cerdas Bapak Ibu sekalian, seperti itu ya. Nah, untuk toko modern sendiri nih Pak, ya. Sekarang mungkin bisa kita lihat contohnya sangat banyak sekali ya berbagai toko modern dengan berbagai produk dan jasa yang ditawarkan ya, gitu. Nah, betul. cuma mungkin masyarakat sendiri juga masih awam gitu,
mereka mungkin tertarik secara bahasa toko modern gitu. Iya. Cuma kan tadi untuk memulainya mungkin Pak Iswarin juga sudah menjelaskan ya, Iya, gitu, betul, untuk Pak. kiat-kiatnya gitu. Tapi mungkin untuk jenis-jenisnya nih yang bisa menjadi referensi bagi para calon pelaku usaha gitu. Iya. Kira-kira apa saja itu? Ya, jadi kalau dilihat dari jenisnya toko sendiri ya, saya sering kali nyebutnya dengan satu, tadi kita udah ulas mengenai franchise Pak ya. Yang kedua, saya lebih senang kalau menyebutnya sebagai independen Pak. Karena ini yang berdiri sendiri dan toko mandiri lah, toko independen. Nah, jenisnya tergantung kalau Bapak Ibu sekalian pingin usaha, mau senangnya apa Pak? Kalau senang kebutuhan sehari-hari, ya kita bisa bikin minimarket kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau kita senangnya misalkan toko fashion ya atau toko busana muslim, ya kita bikin gitu ya. Itu banyak sekali Pak. Jadi bahkan sekarang toko bangunan pun sudah dibentuk modern. Makanya ada minimarket bahan bangunan, ada supermarket bahan bangunan. Jadi bahkan di Padang kalau kita lihat sekarang sudah ada namanya minimarket itu listrik Pak, alat-alat listrik, disebutnya listrik mart Pak. Jadi itulah banyak jenisnya. Dan hampir saya lihat yang brand-brand yang independen nih, ujung-ujungnya di belakang itu pakai mart Pak. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang ini tidak hanya toko kebutuhan sehari-hari, bahkan toko furniture itu ada Furnimart Pak. Furnimart. Kalau toko oli kita bisa lihat kan ada Olimart ya Pak. Jadi banyak brand-brand yang menggunakan brandnya itu di belakangnya dengan mart ya. Bahkan beberapa kota yang sudah saya kunjungin itu ada macan mart Pak. Nah, kan keren ya. Jadi kalau kita tinggal yang suka apa nih dengan brand apa, misalkan senang dengan gajah bisa Gajah Mart gitu. Gitu ya. Jadi dan ini sekarang menjadi tren karena kalau kita sedikit review ke belakang, makin kesini kenapa toko tradisional makin ditinggalkan? Karena apa? Berbagai kemudahan itu akan disajikan di toko modern Pak. Dulu orang senang dengan belanja dilayani ya. Bahkan ada anekdot atau istilah pembeli adalah raja. Tapi sekarang ini kalau saya tanya ke Bapak nih, pembeli masih raja atau bukan Pak? Tidak ya, karena kalau kita masuk di sebuah supermarket yang besar ya, Betul. datang sendiri, ngambil troli sendiri, ya ngambil dagangannya sendiri, bayar di kasir sendiri, bahkan sekarang bawa ke mobil juga sendiri. Nah ini kan sudah berubah ya, tren berbelanjanya berubah. Dulu orang senang sekali dilayani, sekarang orang senang menyentuh produk Pak. Mengambil sendiri. Iya, mengambil sendiri. Bahkan kalau kita lihat di toko handphone pun, kalau dulu kan muka segel aja tidak boleh kan Pak ya, di dusnya kan. Tapi sekarang kalau kita lihat di counter handphone, itu handphone sudah dibuka dan kita langsung bisa buka aplikasinya sebelum kita membeli. Jadi itulah perubahan yang luar biasa ya. Bahkan sampai kalau kita lihat dulu yang suka belanja itu hanya bapak-bapak ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang ibu-ibu ya, kebalik ya. Sekarang bapak-bapak coba lihat ya, bapak sudah bawa troli Pak ke supermarket Pak ya. Jadi itulah perubahan yang luar biasa. Jadi dengan toko modern itu dan independen, satu tadi kan kita sudah jelaskan bahwa keuntungannya lebih besar ketimbang franchise Bapak Ibu sekalian. Jadi toko ini juga memudahkan ya orang belanja karena dekat dari lokasi atau dekat dari pemukiman Bapak gitu. Oh iya, berarti prinsipnya memang ada kemudahan. Ada kemudahan Pak. Dan Ya. yang kedua mungkin prestige Pak ya. Ya, karena secara harga pun kan sekarang ada harga yang pas, tidak ada tawar-tawaran. Kalau dulu kan kita belanja nawar Pak, dan pakai emosi kalau nggak dikasih. Gitu. Ya. Betul. Nah, ini kaitannya dengan ini ya Pak ya, mungkin masih kiat-kiat untuk memulai bisnis sendiri ya, independen gitu. Khususnya untuk di toko modern. Betul Pak. Kira-kira faktor apa lagi Pak yang bisa mendukung untuk kelancaran di awal? Karena saya sendiri nih ketika awal pertama kali ingin memulai usaha kecil-kecilan saya itu sangat banyak sekali itunya ya. Mungkin dibilang nasihat atau masukan, ya, justru yang betul. kadang terdengar negatif gitu. Ya. Wah, siap-siap aja selama 3 bulan ke depan ya kita akan pasti banyak ngerasain ininya. Nah, kira-kira hal itu kan kadang menjadi momok gitu. Betul, Pak. Ini khusus untuk para pelaku usaha atau memang yang ingin baru memulai usaha,
ke arah toko modern gitu. Kira-kira apa aja sih yang bisa menunjang untuk mereka kelancaran mereka? Usaha. Gitu, jadi sebenarnya kita dari ininya dulu Pak, dari pada saat kita mau membuka ya, karena di sini sebenarnya ada 3 syarat itu harus terpenuhi dulu Pak, sehingga ke belakangnya itu sudah agak gampang ya. Jadi syarat yang pertama mesti kita harus ada niat dulu Pak ya. Kadang kalau kita sudah niat aja belum tentu kesampaian kan, baru niat. Jadi sampai kapan pun baru niat saja ya. Yang kedua itu harus ada keberanian. Ya, jadi ada, karena kita ada niat, kalau tidak ada keberanian, ya, apalagi nanti ya ada pemadam kebakaran Pak. Suaminya pengen bisnis, istrinya itu apa sih, orang nggak punya ini, nggak bisa ini dan sebagainya, akhirnya tidak jadi buka. Jadi setelah ada niat, yang kedua adalah harus punya keberanian. Nah sebenarnya ya betul Pak. Nah yang penting yang terakhir ini sebenarnya yang ini seringkali menjadi kambing hitam Pak, modal Pak. Nah, ya, jadi sudah punya niat, sudah punya keberanian, nggak ada modal ya, dan modal jadikan kambing hitam. Jadi begitu ditanya, saya ada niat untuk buka usaha, saya sudah berani, tapi kebentur dengan modal. Nah ini yang selalu menjadi. Nah sebenarnya kalau pemirsa sekalian sudah punya 3 ini ya, dan kuat ya, niatnya kuat, keberanian kuat, dan modal kan sebenarnya bisa dari mana aja Pak, ya kan? Ya paling gampang bisa dari kita ngumpulin sendiri, dari saudara ya kan, dari siapa, mertua kan Pak ya. atau dari mana aja. Artinya modal itu tidak ada masalah, karena saya pernah tanya sama temen yang sudah punya modal Pak. Misalkan kita sekarang punya uang 500 juta, belum apa-apa, misalkan berani usaha, belum tentu berani Pak. Dan kalau toh dia berani, belum apa-apa, udah nanya, kalau saya modal 500 juta kapan baliknya? Loh, pergi aja belum sudah nanya baliknya itulah. Nah ini yang sering terjadi. Makanya kalau ketiga-tiganya ini harus ada dulu, baru melangkah untuk berani membuka. Nah nanti kedepannya gimana sih, tinggal bagaimana trik-triknya, gimana kita bisa berkompetisi dengan pemain yang lainnya seperti itu Pak. Ya. Iya. Baik pemirsa, semakin hangat dan seru juga nih gitu. Kita mengulas tentang membuka toko modern tanpa franchise gitu. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi kita akan kembali lagi setelah break yang satu ini. Baik.